Sebagian besar orang-orang yang hijrah atau menyamai Islam, dia mendapatkan musuh dari keluarga karena apa? Karena lu nggak memberikan manfaat buat gua. Yang ada lu nyebelin. Makanya Nabi itu nggak berkuar-kuar kemana-mana untuk membuktikan dia orang baik. Pengakuan keluarga terdekat. Tanyakan kepada istri-istrinya, siapa itu Muhammad? Semua akan bersaksi, wah dia orang yang lembut baik. Inna hunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu adalah wanita punya sifat sensitif dan lembut perasaan. Karena dia seperti gelas, tadinya dia dingin, dia panas. Makanya wanita itu paling gampang kemudian. Wanita itu kan seperti musim di Melbourne, 4 kali berubah ya, satu hari. Makanya menyampaikan sesuatu kabar kepada perempuan ada skillnya, ada yang namanya ilmu psikologinya, enggak langsung sembarangan. Sebagian besar orang-orang yang hijrah atau menyamai Islam, dia mendapatkan musuh dari keluarga karena apa? Karena lu nggak memberikan manfaat buat gua. Yang ada lu nyebelin. Lu semakin soleh, semakin nyebelin. Nah ini, makanya saya itu nangis. Setiap kenang masa itu, jangan tiru saya. Makanya di antara yang diajarkan Islam, please, kalau antum ingin selalu, ya maaf ya, antum bisa senyum sama pelanggan, adik antum, anak antum lebih berhak. Maaf ya, kadang guru TK itu ujiannya di situ. Dia bisa senyum sama orang lain. Ah, Irfan. Jangan, Irfan. Jangan. Sini benerin. Dia bisa loh. Saya gila sama adanya. Mama udah bilang berkali-kali. Loh, kenapa senyummu kau berikan ke orang lain, sementara orang terdekatmu kau beri sampah. Kau beri bunga untuk orang lain, orang terdekatmu kau beri sampah. Kenapa kita bisa, maaf nih, saya bisa senyum sama follower saya kalau ngeselin. Iya, gak apa-apa bu, iya insya Allah. Tapi ketika istri saya bilang gini, apa sih kamu? Ini salah satu yang harus kita ubah. Berarti prioritas kita salah. Seharusnya senyuman kita buat orang terdekat. Kalau kita bisa beramah-ramah sama orang, orang terdekat kita lebih berhak dapat keramahan kita. Kalau kita bisa, kenapa? Ukuran kebaikan kita orang terdekat. Kalau kita bisa sabar sama orang, harusnya orang terdekat kita bisa lebih sabar. Kenapa? Ini mereka lebih berhak dapat kebaikan kita. Maka di antara diajarkan Nabi, mulai dari yang terdekat. Mulai dari keluarga. Berarti apa? Kalau kita bisa, saya ini kadang mengevaluasi ya. Saya kalau bisa mendengarkan curhat klien saya, konsultasi berjam-jam, maka saya harus bisa mendengarkan istri saya sebelum tidur. Kenapa? Karena kebutuhan dia adalah ingin didengarkan. Tapi jangan sampai orang lain kita prioritaskan, giliran orang yang sejatinya dia di bawah tanggung jawab kita abaikan. Anak yang harusnya mendapatkan kebaikan kita abaikan. Ingat prinsipnya, jangan kau bersupaya menjadi something di dunia luar, tapi nothing dalam keluarga sendiri. Balik. Orang lain boleh menganggapmu nothing di luar, tapi engkau something di dalam keluargamu. Makanya ukuran kebaikan Islam itu bukan status kita di masyarakat, tapi di mata keluarga. Maaf nih, jika di antara kita mungkin ada yang mendengarkan kajian ini via online atau apapun, hanya seorang pekerja kasar, buruh, supir ojek katakanlah, security yang mungkin di mata masyarakat biasa, gaji dia nggak seberapa, jabatan dia nggak ada apa-apa, tapi setiap dia pulang, anak saya bilang, papa, ayah. Kemudian ayahnya benar sini, udah kamu capek ya, kamu istirahat dulu. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Ini jatahnya aku. Aku yang main, kamu seharian sudah sama anak. Ya, ini aku, yuk. Tapi kan papa belum, gak apa-apa. Kamu istirahat aja dulu. Lelaki ini menjadi salah satu yang dicatat di langit. Dia laki-laki terbaik. Dia laki-laki yang tahu bahwa lelahnya dia di luar harus berujung kepada apa yang berujung pada keluarga. Lelaki ini yang dia. Di mata manusia engkau nothing. Di mata malaikat, di mata penuh langit engkau adalah something. Engkau adalah everything. Karena itu yang diajarkan.
Makanya Nabi itu nggak berkuar-kuar kemana-mana untuk membuktikan dia orang baik. Pengakuan keluarga terdekat. Tanyakan kepada istri-istrinya, siapa itu Muhammad? Semua akan bersaksi, wah dia orang yang lembut baik. Hadis-hadis tentang perlakuan Nabi sama istrinya luar biasa. Pernah dengar kan ketika Aisyah cemburu, wanita yang cemburu gara-gara ada kiriman makanan. Kan Aisyah wanita yang dinikahi satu-satunya perawan, dia ingin spesial di mata Nabi. Tiba-tiba lagi ada rapat di rumahnya Aisyah. Kan Nabi punya istri banyak dan masing-masing istri punya kamar atau rumah masing-masing. Saat itu lagi di rumahnya Aisyah. Lagi rapat sama Aisyah, tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain. Yaitu dari Ummu Salamah. Sebagai lewat mengatakan Zainab binti Jahsy. Aisyah tipikal wanita cemburu. Dia punya prinsip, di rumah saya suami wajib makan masakan saya. Jadi tidak terima delivery order. Ya, kalau sekarang GoFood, Grab, no. Ya, jalan dilarang masuk. Kira-kira Aisyah nggak terima. Begitu tahu makanan itu dikirim sama istri yang lain, walaupun punya hak juga istri yang lain, nggak. Rasul lagi rapat, kira-kira lagi ngumpul kayak gini nih. Tiba-tiba dia bawa makanan itu sengaja mau show off. Tiba-tiba dibanting di depan Rasul. Perang. Nabi reaksinya luar biasa. Alih-alih dia bilang, Aisyah bikin malu. Ada sahabat nih, lihat orang lain. Nabi mengajarkan apa yang dibutuhkan perempuan. Namanya validasi perasaan. Maka Nabi mengatakan, gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Wanita senang jika perasaannya divalidasi. Pagi-pagi dia udah bunyi kelontang. Ya, dan sebagainya, sampai gosok-gosok sebagainya. Jangan suami yang polos akan bilang, kamu mantan anggota marching band ya. Kayaknya dulu pernah bareng sama ini ya, Gita Gutawa sama Erwin Gutawa. Makin gondok, makin dihancur-hancurin. Yang dia butuhkan adalah kalimat, kamu capek banget kayaknya. Kamu butuh istirahat. Itu bikin wanita itu, ya udah. Itu udah mampu menghiburnya dia. Itu sudah cukup sudah cukup membuktikan antum orang baik, laki-laki baik. Nabi seperti itu. Kalau mau Nabi akan tersinggung. Tapi enggak, Nabi justru depan sahabat nih momen ngajarin. Hey, wahai sahabatku, kalau nanti suatu saat istrimu marah-marah, bukan lagi zamannya engkau untuk marah-marah atau membanting dia atau melakukan hal buruk. Engkau bantu dia untuk mengenali perasaannya. Karena wanita kata Rasulullah, inna hunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu adalah wanita itu punya sifat sensitif dan lembut perasaan. Maka Nabi itu paling gak suka kalau ada orang itu menyakiti perempuan walaupun ngeprank. Bercanda. Pernah suatu saat ada salah satu sahabat namanya Anjasyah, dia megang seruling. Tiba-tiba lewat rombongan perempuan naik onta. Tiba-tiba Anjasyah niupin gini. Onta! Ya dikencengin itu seruling gitu. Ya, bikin kaget. Wanita ini lagi naik ini hampir kejengkang gini, Maka Nabi dengan tegas langsung memegang pundak Anjasyah ditepuk keras. Urfuk ya Anjasyah, waihak bil qawarir. Bersikap lembutlah engkau wahai Anjasyah, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi Nabi lah yang memberi istilah gelas-gelas kaca, bukan Mbak Nia dan Niati. Jadi ini sababun nuzulnya ya. Sababul wurudnya mengapa muncul istilah gelas-gelas kaca. Jadi Nabi memberitahu wanita itu gelas-gelas kaca. Pertama adalah makna gelas-gelas kaca, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah dia mudah panas, mudah dingin. Gelas ini kalau kaca ditaruh air panas, dia akan panas. Kalau ditaruh dingin, dia akan dingin. Maka wanita itu tergantung mudian. Wanita itu punya sifat mudian kalau bahasanya. Makanya tergantung stimulannya apa. Bisa jadi dia happy tadi pagi, tiba-tiba jadi bete. Hanya karena misalnya ngelihat berita terbaru dan itu dia viral situ. Aku jadi ngomongin gue sini. Aku jadi ngomongin gue nih ngaco nih. Padahal tadinya dia happy. Karena dia seperti gelas. Tadinya dia dingin, dia panas. Makanya wanita itu paling gampang kemudian. Wanita itu kan seperti musim di Melbourne, 4 kali berubah. Ya, 1 hari. Jadi waktu saya ke Melbourne gitu adalah cuaca hari ini seperti perempuan. Kata guide-nya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Iya, berubah 4 kali dalam sehari. Ya, seperti itu yang saya dapat informasi. Nah, karena itu kemudian Nabi mengajarkan untuk apa? Bersikap lembut.
Sekali, yang kedua kaca itu mudah retak, pecah. Kalau misalnya kita ini pecah, dia susah disatukan. Makanya hati-hati, menggosoknya aja harus pelan-pelan. Makanya menyampaikan sesuatu kabar kepada perempuan ada skillnya. Ada yang namanya ilmu psikologinya. Enggak langsung sembarangan. Mulai dari kalau ngomong sama perempuan, pastikan berdekatan fisik. Kalau kabar itu kabar buruk, jangan berhadap-hadapan. Karena secara psikologis orang kalau berhadapan merasa didakwai atau terdakwa. Samping menyamping. Kemudian genggam tangannya. Menurut para psikolog bahwa rasa nyaman wanita ada di bagian jempolnya. Makanya para suami kalau ingin memberi hal yang tidak menyenangkan, pegang telapak tangannya, usap bagian ibu jarinya. Kemudian pakailah teknik I message. Bukan you message. Ke you message itu tekniknya gini. Kamu tuh harusnya begini kamu. Itu you. Itu yang disebut komunikasi benteng. Makanya biasanya perempuan akan membantah, kamu juga. Kamu juga orangnya begini-begini. Komunikasi benteng. Yang diajarkan oleh Nabi itu I message. I message itu adalah aku tuh pengennya begini loh. Aku tuh senang banget kalau kamu. Aku tuh bahagia kalau kamu. Aku tuh happy kalau kamu. Kalau kamu itu adalah perlakuan diharapkan. Itu namanya I message. Maka itulah yang harusnya dipelajari. Nah Nabi itu, makanya istri-istrinya kalau ditanya siapa anak Muhammad, dia orang hebat. Dia orang, semua istrinya mengatakan itu. Bahkan tanya sama anak-anaknya. Kebayang nggak? Anak-anaknya tanya siapa itu? Bahkan cucunya tanya, siapa itu Muhammad? Ayah yang luar biasa. Bahkan anak-anak kaum muslimin di sana